tertarik politik itu di masa reformasi ya, 98. Waktu itu masih SMA atau di SMK negeri. Ya sering ada grup diskusi lah, grup kelompok belajar teman-teman yang suka bahas politik. Bagaimana di PKS itu dievaluasi, dimotivasi untuk kita selalu memperbaiki kepribadian keislaman kita, ya terutama di amalan yaumiyah keseharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran Munawar Lutfi, lahir di 14 Agustus 80 di Kampung Sasagaran, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Buruh. Ya, lahir dan besar di Mangkalaya. Ya, alhamdulillah mungkin saat ini saya jadi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi PKS, sekaligus diamanahi mungkin di rotasi kedua ini menjadi ketua fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi, di alat kelengkapan dewan, diamanahi di Komisi 2, Badan Musyawarah, dan juga di Badan Anggaran. Ya, keluarga, ya istri Hani Nurfainah dan satu anak. Istri kegiatannya di sekolah guru ya, di SMP PUI Cisaat di Cibolang Kaler. Bisa terjun di politik ya mungkin karena saya di PKS ya. Salah satu kan kegiatan PKS itu ya kaderisasi. Ya mungkin saya di tahun 2002-an ya ikut kegiatan keagamaan, diajak sama teman-teman di kampus ya 2022 ya, yang ternyata kegiatan tarbiyah atau kegiatan ya kaderisasi yang dilaksanakan oleh PKS. Gabung di PKS itu ya lewat tarbiyah, ya kegiatan keislaman yang dilakukan oleh bidang kaderisasi PKS. Ya terus di 2006 semenjak selesai kuliah ya di AMIK BSI Sukabumi D3, ya waktu itu terpilih Pak Dr. Hewan Slamet sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi, bagian kesekretariatan DPD PKS Kabupaten Sukabumi dari 2006 ya sampai 2019 ya. Sejak terpilih jadi anggota dewan, saya aktif di kesekretariatan dan di kepengurusan DPD PKS Kabupaten Sukabumi. Tertarik politik itu di masa reformasi ya, 98. Waktu itu masih SMA atau di SMK negeri. Ya sering ada grup diskusi lah, grup kelompok belajar teman-teman yang suka bahas politik. Waktu itu kan pasca reformasi muncul nama-nama tokoh bangsa ya, seperti Amin Rais yang Bapak Reformasi, Yusril Ihja Mahendra, Gus Dur dan sebagainya. Kita tuh ya anak SMA lah, ya di 98 itu main ke kantor-kantor sekretariat di mana tokoh itu ada gitu. Amin Rais kita main ke PAN, Gus Dur kita main ke PKB, Yusril kita main ke PBB. Dan satu ada kata temen teh, cenah aya partai kampanye teh rapi ya, laki-laki perempuan dipisah. Partai naon? Partai Keadilan. Di 99 itu udah mengenal ya Partai Keadilan seperti itu. Tapi karena selesai sekolah ya tidak dilanjutkan lagi ya. Ketika kuliah ada temen STM yang udah ikutan tarbiyah, ya diajaklah tarbiyah. Ya dimana kan
Ya, salah satu yang tertarik di kaderisasi PKS itu bagaimana kita dievaluasi amal yaumiyah. Yang itu yang saya paling menarik. Karena kata teman itu bagaimana di PKS itu dievaluasi, dimotivasi untuk kita selalu memperbaiki kepribadian keislaman kita, ya terutama di amalan yaumiyah keseharian kita. Dari mulai sholat berjamaah, tilawah Quran, sholat malam, sholat duha, saum sunnah, zikir dan sebagainya. Itu yang tertarik. Ya makanya ketika diajak teh, ya ikutlah tarbiyah. Kegiatan tarbiyah yang dilakukan itu adalah kegiatan kaderisasi yang diadakan oleh PKS. Di 2006 tadi karena diminta kesekretariatan ya selain tadi jadi bagian notulen rapat ya, terutama rapat-rapat RPH ya, rapat pengurus harian atau rapat BPH bidang badan pengurus harian. Ya saya juga karena dulu kan PKS masih kecil, kesekretariatan juga, marbot juga, office boy juga. Ya selain notulen tadi menyiapkan dan sebagainya. Walaupun di 2007 ya selain aktivitas di kesekretariatan PKS, ya, saya juga dibimbing belajar usaha ya oleh tadi Ketua DPD Pak Dr. Hewan Slamet, belajar usaha peternakan. Jadi alhamdulillah belajar dari 2007 sampai 2017 peternakan tuh. Ya kalau secara jabatan struktural saya juga dari bawah ya. Dari tahun 2004 dari pengurus ranting PKS Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guru. Berikutnya juga jadi sekretaris PKS Kecamatan Gunung Guru. Ya selain tadi aktivitas bagian kesekretariatan di kantor PKS Kabupaten. Sering terlibat di kegiatan jadi 2015 ya diamanahi jadi bendahara PKS Kabupaten Sukabumi 2015-2020 dan 2020-2025. Saat ini saya diamanahi di struktur PKS sebagai bendahara PKS Kabupaten Sukabumi. Karena kan di PKS mas sebagai caleg itu bukan keinginan ya, tapi penugasan. Ya di samping karena diapresiasi lah, diprioritaskan sebagai pengurus teras ya, dikasih kesempatan untuk menjadi calon legislatif. Sisi lain juga karena latar belakang saya itu orang tua atau mertua, latar belakangnya ormasnya PUI. Latar belakang ormas mungkin bisa meraih suara, dipertimbangkan oleh partai untuk tadi diamanahi jadi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. 2019 ya alhamdulillah mungkin atas berkat rahmat Allah tentunya dan juga doa dan perjuangan baik pribadi atau teman-teman di struktur dan di kader PKS. Tadi setelah ditugaskan lah dan ditetapkan jadi calon anggota DPRD di 2019, ya kita berjalan sesuai kemampuan, mendekati jaringan yang ada. Yang pertama tadi jaringan keluarga, jaringan organisasi ya, orang tua dan juga mertua orang PUI, ya banyak silaturahim itu ke jaringan-jaringan PUI di Dapil 4. Alhamdulillah mungkin berkat tadi dukungan dari keluarga, teman, juga kader dan struktur PKS yang diminta membantu saya, alhamdulillah ya bisa meraih suara untuk bisa menduduki anggota DPRD Kabupaten Sukabumi di 2019. Ya di awal dilantik, saya diamanahi di Komisi 3 DPRD ya, bidang ekonomi dan keuangan. Di mana mitra Komisi 3 itu adalah ya bidang-bidang yang membantu atau menangani kegiatan ekonomi dan keuangan di Kabupaten Sukabumi. Jadi antaranya bidang pertanian, dinas pertanian, dinas peternakan, dinas koperasi dan UKM,
Dinas Ketahanan Pangan. Mitra Komisi 3 itu adalah perusahaan umum daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sesuai dengan tugas dan fungsi anggota DPRD ya, sebagai legislasi, penganggaran, dan juga pengawasan. Ya, alhamdulillah dengan keberadaan kita di DPRD ya, sedikit banyak bisa membantu masyarakat. Ya, terutama dari sisi legislasi kan, ya kita bisa membuat peraturan-peraturan, terutama peraturan daerah yang bisa memihak ke masyarakat gitu. Di sisi penganggaran, ya kita bisa mengajukan lah, menitipkan anggaran aspirasi dari masyarakat ya untuk dibiayai oleh pemerintah daerah. Keberadaan saya di PKS atau PKS itu sendiri yang menginginkan ya bagaimana nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin ya, yang menjadi rahmat untuk seluruh alam ya bisa diaplikasikan lah dengan keberadaan kita di DPRD ya, bagaimana rahmat Islam untuk seluruh alam itu kita tuangkan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam bentuk legislasi atau peraturan daerah, juga kita usulkan di anggaran, dan kita juga lakukan pengawasan bagaimana peraturan daerah itu bisa dijalankan dengan baik dan benar.